Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah menceritakan tentang rivalitas pencuri karya seni paling dicari di dunia. Mereka berlomba untuk mencuri barang seni paling berharga, yaitu 3 telur Cleopatra berlapis emas dan bertahtakan berlian, yang kemudian akan dijual kepada seorang pengusaha dari Mesir. Film keren ini dibintangi oleh 3 aktor kondang Hollywood, yaitu Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Film ini berjudul Red Notice yang dirilis bulan November 2021 kemarin. Nah, berikut ini geng alur cerita dari film Red Notice. Film diawali dengan menceritakan kisah asmara antara San Anthony dan Ratu Cleopatra yang berakhir tragis. Tak banyak orang yang tahu kalau di saat hari pernikahan mereka, San Anthony memberikan hadiah 3 telur berlapis emas dan bertahtakan berlian kepada Cleopatra sebagai simbol kesetiaan abadi. Selama berabad-abad, telur tersebut hanya dianggap mitos dan rumor belaka. Kemudian pada tahun 1907, seorang petani lokal menemukan 2 telur tersebut. Nah sekarang, telur pertama Cleopatra disimpan di Museum Nasional Castel San Angelo di kota Roma. Telur kedua baru saja terjual kepada seorang kolektor dan disimpan di tempat pribadinya. Namun, telur ketiga sampai saat ini tidak pernah ditemukan dan masih menjadi misteri hingga sekarang. Nah, mulai dari sinilah film dimulai. Diawali di kota Roma, tepatnya di Museum Nasional Castel San Angelo, di mana telur pertama Cleopatra tersimpan dengan aman. Perkenalkan, dia adalah agen khusus FBI di bidang kejahatan seni yang bernama John Hadley, dan yang di sampingnya adalah Inspektur Das dari Interpol. Inspektur Das meminta kepada direktur untuk menutup dan mengevakuasi pengunjung serta menutup jalan akses masuk dan keluar museum segera. Hal itu dikarenakan agen Hadley mendapatkan informasi yang kredibel dari seorang yang bernama Bishop, bahwa pencuri seni paling dicari saat ini yang bernama Nolan Wood berniat mencuri telur Cleopatra hari ini. Sang direktur pun keberatan karena dirinya yakin kalau kabar itu hanyalah bualan saja. Nah, dengan bangganya, direktur museum memperlihatkan kalau telur tersebut masih dalam keadaan baik-baik saja. Already gone, you say? Now, if you'll excuse me, Inspector, I believe I own... Setelah meminjam sensor panas dari security, Hadley mengetahui kalau telur yang ada di hadapannya bukanlah telur asli. Jika dilihat menggunakan sensor panas, telur di depannya seharusnya berwarna merah, bukan biru, karena telur Cleopatra dilapisi dengan emas 18 karat sehingga memantulkan radiasi. Untuk membuktikannya, Hadley menyiram telur tersebut dengan minuman bersoda yang sebelumnya ia minta dari seorang anak pengunjung museum. Dan yang terjadi adalah telur tersebut meleleh seperti lilin. Melihat itu, Inspektur Das seketika memerintahkan bawahannya untuk menutup museum. Nolan yang ada di sana seketika langsung panik dan kabur. Dengan sigap, agen Hadley melihat Nolan dan langsung mengejarnya. Nolan sempat menyamar sebagai petugas museum untuk mengelabui polisi, namun karena gerak-geriknya, Inspektur Das pun mengetahuinya. Terjadilah kejar-kejaran hingga membuat Nolan terpojok. Namun di saat Inspektur Das datang, Nolan berhasil mengelabui Hadley. Mereka berdua pun terjun keluar dari sana. Tak sampai di situ, lagi-lagi Nolan tetap mencoba untuk kabur. Hadley sempat mencoba mengejar menggunakan mobil, namun mobil Hadley tertabrak minivan sehingga dirinya gagal, dan Nolan berhasil lolos. "56 jam kemudian, Nolan kabur ke tempat persembunyiannya. Ternyata Nolan mempunyai tempat persembunyian di Pulau Dewata, Bali, Indonesia. Di saat dirinya mengeluarkan telur hasil curiannya, secara mengejutkan Hadley telah berada di sana.
Nolan pun tidak dapat berbuat apa-apa setelah Inspektur Das bekerja sama dengan polisi Indonesia untuk menangkapnya. Telur tersebut pun diminta dan disimpan di tempat aman. Di sini, Hadley membeberkan beberapa fakta tentang jati diri dari Nolan. Hadley mengatakan kalau Nolan adalah anak tunggal, ayahnya adalah seorang polisi sedangkan ibunya adalah seorang dosen. Nolan mempunyai hobi mencuri di saat memasuki umur 6 tahun dan selalu bekerja sendirian. Nolan melakukan semua itu hanyalah untuk faktor kesenangan dan selalu menargetkan pencurian berisiko besar agar menarik perhatian. Bahkan dirinya sengaja agar ketahuan dan kemudian melarikan diri. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang terbaik. Sama halnya saat pencurian di Roma, Hadley mendapatkan informasi keberadaan Nolan juga melalui Bishop. Nolan kemudian ditangkap dan dibawa menggunakan mobil Brimob. Nah, untuk berjaga-jaga, Inspektur Das berinisiatif untuk memisahkan Nolan dengan telur Cleopatra agar tidak dibawa dalam satu mobil. Telur tersebut pun akhirnya dibawa menggunakan mobil yang ditumpangi Hadley. Dan ternyata salah satu anak buah Inspektur Das adalah Bishop yang sedang menyamar. Ia pun mengganti telur tersebut dan mencurinya. Supir sempat curiga kalau pintu belakang masih terbuka. Hadley pun segera memeriksa keadaan. Setelah melihat telur dalam keadaan aman dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan, Hadley pun pergi dari sana. Alright, we're good. 32 jam kemudian, kota Roma, Italia. Hadley yang saat itu nyantai di sebuah bar didatangi oleh Inspektur Das. Inspektur Das menuduh Hadley telah mencuri telur Cleopatra yang asli dan menukarnya dengan telur murahan. Hadley sempat menolak, namun Inspektur Das tak menggubris pernyataan Hadley karena dirinya menemukan bukti kalau telah terjadi transfer uang sebesar $8 juta ke bank Swiss atas nama John Hadley di hari bersamaan telur dicuri. Hadley pun ditangkap saat itu juga atas tuduhan pencurian. Beralih ke Rusia, John Hadley dibawa dan ditahan di sebuah penjara terisolir di Rusia. Sesampainya di sana, tanpa diduga, Hadley malahan menjadi teman satu kamar dengan Nolan Put. Disinilah mereka berdua menyadari kalau mereka semua adalah korban dari Bishop. Semua itu ternyata telah direncanakan oleh Bishop dengan memanfaatkan Hadley untuk menangkap Nolan, kemudian menjebak Hadley demi mendapatkan telur tersebut. Menurut informasi dari Nolan, Bishop melakukan semua itu karena ada seorang miliarder dari Mesir yang siap memberinya uang sebesar $300 juta apabila dapat mengumpulkan 3 telur pada malam pernikahan putrinya. Maka dari itu, Bishop akan melakukan apa saja demi mendapatkan telur tersebut. Namun di sini, Nolan tidak ingin membahas tentang itu dulu. Nolan justru tertarik untuk mendapatkan telur kedua yang saat ini dimiliki oleh penyelundup senjata internasional yang bernama Sotto Voce. Ternyata Nolan telah paham betul tentang seluk-beluk dari Sotto Voce yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng dengan pelanggannya di sebuah villa miliknya di Valencia. Nah, sebagai pembalasan atas pelakuan Hadley sebelumnya, Nolan memberitahu kepada semua napi kalau Hadley adalah seorang polisi, sehingga menimbulkan keributan saat itu juga. Thank you guys. Drago Grande heard, here he comes. Saat mereka berdua di dalam sel tahanan, penjaga meminta mereka untuk menemui kapten. Dan ternyata itu adalah Bishop. Di sini, Bishop bukanlah kapten penjara, melainkan Bishop telah menyuap kapten untuk bertemu mereka berdua. Nolan cukup terkejut setelah diberitahu oleh Hadley kalau si cantik di depannya adalah Bishop. Di sini, Bishop mengakui kalau dirinya lah yang mencuri telur saat di Bali, dan dia jugalah yang menjebak Hadley. And poof, I think. Bye-bye, Agent John Hartley. Namun, maksud kedatangan Bishop bukanlah itu, melainkan mengajak Nolan bekerja sama, yang sebenarnya telah mengetahui keberadaan telur ketiga. Bishop menawarkan kebebasan untuk Nolan dan akan membagikan keuntungan 10% dari hasil penjualan telur tersebut. I'll help change your mind. Oh, and when I do, the offer is gonna be 5. Didasari rasa dendam terhadap Bishop karena telah menjebaknya, Hadley juga mengajak kerjasama dengan Nolan untuk menangkap Bishop. Hadley ingin sekali menangkap Bishop dan memasukkannya ke dalam penjara seumur hidup. Dengan begitu, nama baiknya akan kembali. Dan dengan ditangkapnya Bishop, maka gelar pencuri nomor 1 di dunia akan jatuh ke tangan Nolan. Namun, terasa aneh bagi Nolan yang selama ini tidak pernah bekerja sama sebagai tim, sehingga Nolan tidak memberi jawaban yang pasti saat itu. Teamwork.
team. It feels Dikarenakan waktu semakin mepet dan untuk mencegah telur kedua jatuh ke tangan Bishop, maka akhirnya Nolan setuju bekerja sama dengan Hadley di saat Fotofoce mengadakan pesta topeng untuk mencuri telur dan menangkap Bishop. You can be my +1 to Soda Voce's party. Thanks. Karena hubungan mereka yang semakin dekat, Nolan pun menceritakan hubungannya dengan ayahnya, yaitu ketika dirinya masih kecil, Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri arloji kesayangannya, padahal sebenarnya Nolan tidak pernah melakukannya. Mulai saat itulah ayahnya menganggap Nolan sebagai pembohong dan tidak pernah berbicara kepadanya lebih dari 1 tahun. Bahkan sang ayah menganggap kalau Nolan tidak pernah ada. Hingga suatu ketika Nolan melihat ayahnya memakai arloji tersebut, namun sang ayah tidak pernah meminta maaf padanya dan menganggap semua itu tidak pernah terjadi. Dan mulai dari sanalah Nolan tidak pernah menyapa ayahnya. Esok harinya, mereka berdua merencanakan untuk kabur dari penjara. Hal pertama yang dilakukan adalah mengalihkan perhatian. Nolan mencampurkan sabun yang berbahan dasar gliserin dengan cairan pembersih berbahan asam nitrat yang kemudian menjadi bahan peledak. Karena ledakan tersebut, terjadilah keributan yang dimanfaatkan Nolan dan Hadley untuk kabur. Sesampainya di sebuah pintu yang memerlukan kunci, ternyata Nolan mempunyai kunci yang ia perlukan. Kunci tersebut ia dapatkan dari seorang penjaga di saat Nolan memberitahu kepada semua napi kalau Hadley adalah seorang polisi. What's the plan, son of a... Yang terakhir adalah merobohkan batu yang sebelumnya mereka susun, dengan cara menarik batu kecil yang sebelumnya Nolan sisipkan. Semua itu telah direncanakan oleh Nolan sebelumnya tanpa diketahui Hadley. You first! Thanks. Kemudian, mereka berjalan di tepian tebing yang sangat curam untuk mencapai ke tempat helikopter, yang merupakan satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. This is my best friend. Mereka berdua berhasil mengalahkan penjaga. Nolan kemudian bergegas menuju helikopter, sementara Hadley memperlambat para penjaga agar tidak mengejar mereka. Hadley berhasil memperlambat penjaga dengan menembak rantai pengait pintu. Di saat Nolan berhasil menghidupkan helikopter, penjaga mengeluarkan bazooka dan menembakkannya kepada Hadley. Untungnya, Hadley masih berhasil selamat, yang kemudian masuk ke dalam helikopter. Tak sampai di situ, penjaga tersebut kembali lagi menembakkan bazooka, dan lagi-lagi mereka selamat dan kabur dari sana. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di London, Bishop sedang menginterogasi seorang intelijen analisis dan menggunakan komputernya agar pergerakannya tidak terlacak oleh pihak Interpol, dan memberitahu kalau 2 tahanan yaitu Hadley dan Nolan kabur dari penjara, serta memberitahu Inspektur Das bahwa besok malam mereka akan melakukan aksi pencurian di tempat Soto Voce. Kembali lagi ke Hadley dan Nolan, mereka dijemput oleh teman baiknya dan berangkat menuju Valencia, Spanyol menggunakan jet pribadi. Saat di perjalanan, Nolan menjelaskan rencananya kepada Hadley bahwa kediaman Soto Voce dilengkapi keamanan yang sangat ketat. Untuk meningkatkan kewaspadaan, di setiap tempat terdapat 2 penjaga yang diberi sinyal otomatis untuk berpindah tempat setiap 45 detik, dan setiap sudut dilengkapi kamera CCTV tanpa titik buta sedikit pun. Kemudian, yang paling rumit adalah pintu berangkas untuk masuk ke penyimpanan telur. Pintu tersebut terbuat dari titanium padat yang tidak dapat diledakkan. Satu-satunya cara untuk masuk adalah menggunakan pengenalan wajah dan suara, tentu saja wajah dan suara milik Soto Voce. Namun, semua itu telah disiapkan oleh Nolan. Dia telah mempunyai alat teknologi deepfake untuk meniru wajah dan suara tersebut. Selain itu, mereka masih membutuhkan kode sandi yang dibuat acak setiap 6 menit. Sedangkan kode tersebut hanya bisa ditemukan di handphone milik Soto Voce. Tak hanya itu, untuk membuka handphone milik Soto Voce, mereka juga membutuhkan jempol sidik jarinya. If we don't get his thumbprint, we can't get the egg.
Oh my God. Kini sampailah mereka di Valencia dan saatnya mereka beraksi. Seperti yang direncanakan, mereka berdua datang ke pesta Sottovoce menggunakan setelan jas dan memakai topeng. Mereka saling berbagi tugas. Nolan bertugas mengambil sidik jari, sedangkan Hadley bertugas mengambil handphone milik Sottovoce. Tanpa diduga, Hadley melihat Bishop ada di sana dan memberitahu Nolan. Hadley yang kesal karena dijebak segera menghampiri Bishop dan sangat ingin menangkapnya untuk segera membersihkan namanya. Agar Bishop tidak lari dan kabur, Hadley segera mengajak Bishop menari. Speaking of which, how's it going? Got some help. Namun, tarian mereka berdua ternyata menarik perhatian dari Sottovoce yang saat itu berada di ruangan tersebut dan menghampirinya. Shit. Party's over. Dirasa ada kesempatan, Hadley kemudian pergi meninggalkan mereka berdua sambil menabrak Sottovoce dan mengambil handphonenya. I got it. You're kidding. Nice pull. Di sana ternyata juga ada Inspektur Das yang selalu mengawasi pergerakan mereka. Nah, di saat Sottovoce melakukan pidato di depan para tamunya, mulailah mereka berdua melakukan aksinya. Pertama, mereka melakukan sedikit kecerobohan agar diberikan izin ke toilet. I was never permitted to touch this as a thing. Like the one used by the Lone Ranger. And when I hold it down, the light. Nolan dengan sengaja tidak menutup pintu toilet. Hal itu dilakukan untuk menghalangi penglihatan pengawas agar dirinya dengan leluasa menyabotase CCTV kamera. Kemudian, dirinya menyesuaikan waktu rotasi pergerakan para pengawal. Hingga akhirnya, mereka berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Kemudian, mereka menyiapkan segala peralatan untuk membuka pintu yang terbuat dari titanium tersebut, menggunakan sidik jari untuk membuka handphone, memasukkan nomor, sketsa wajah, serta suara untuk password. Dan pintu pun terbuka seperti yang telah mereka rencanakan. Sottovoce. Right? Namun pergerakan mereka diketahui oleh tim pengawas karena pintu brankas terbuka, padahal Sottovoce masih berada di dalam pesta. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dan pengawas pun mengaktifkan alarm. Di saat hendak masuk ruang penyimpanan, mereka berdua ketahuan oleh Inspektur Das. Namun mereka berhasil mengelabuhinya dengan sigap masuk ke dalam ruangan dan segera menutup pintu tersebut. Kini mereka berhasil ke dalam ruangan tersebut dan menemukan apa yang telah mereka cari. Namun di saat hendak mengambilnya, ternyata Bishop juga telah berada di sana. Karena Hadley masih jengkel dengan Bishop dan ingin menangkapnya, maka terjadilah perkelahian di sana. Nolan yang tidak ingin berkelahi dan cuma ingin mengambil telurnya saja, tak luput juga terkena pukulan hingga akhirnya ikut terlibat perkelahian. Secara tiba-tiba, Sottovoce datang ke ruangan tersebut bersama dengan anak buahnya. Tapi di luar dugaan, ternyata Bishop telah bekerja sama sebelumnya dengan Sottovoce dengan memberitahu informasi bahwa mereka akan datang untuk mencuri telurnya. It's a pleasure doing business with you. What the fuck? Keesokan harinya, mereka terbangun yang saat itu berada di ruangan bawah tanah Colosseum Matador. Sottovoce berusaha menyiksa mereka. Kemudian, datanglah Bishop. Ia berusaha menanyai Nolan tentang keberadaan telur ketiga. Bishop pun menyetrum Hadley jika Nolan tidak memberitahu lokasinya. Karena Nolan tetap bersikukuh diam, maka membuat Sottovoce geram, lalu mencekik Hadley hingga membuat Nolan tidak tega melihatnya dan memberitahu keberadaan lokasi telur ketiga, yaitu masih berada di Mesir, tepatnya di Piramida Agung, makam dari Ratu Cleopatra. There's a hidden chamber in the Great Pyramid. It's in Egypt! Where in Egypt? Of Cleopatra. The scans show it sitting there plain as day. Setelah mendengar perkataan dari Nolan, Bishop pun percaya dan merayakannya dengan minum sampanye bersama dengan Sottovoce. Namun tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minumannya sehingga Sottovoce pingsan. Kemudian, Bishop mengambil telur kedua dan pergi dari sana menuju Mesir. But I'm late. Exciting.
Tak selang lama, Sotofose tersadar kembali, namun belum sepenuhnya pulih dan pandangannya masih kabur. Kemudian, ia mengambil pistol lalu menembaki Hadley dan Nolan. Untungnya, semua tembakan Sotofose meleset dan malahan mengenai borgol Hadley. Hadley pun lepas dan menghajarnya. Get out of here. How are we really gonna do it? Awalnya, Hadley hendak meninggalkan Nolan karena kecewa telah membiarkan dirinya disetrum Bishop berkali-kali. Namun Hadley mengurungkan niatnya setelah mendengar perkataan dari Nolan kalau dia telah berbohong kepada Bishop bahwa sebenarnya telur ketiga bukanlah di Mesir. Hadley sebenarnya juga tidak membutuhkan telur itu, yang ingin ia lakukan adalah menangkap Bishop. Namun tanpa telur ketiga sangat sulit untuk menangkap Bishop, maka dari itulah Hadley pun menuruti permintaan dari Nolan. Mereka berdua akhirnya kabur dari tempat itu. Sotofose pun terbangun kembali. Mereka menemukan pintu keluar dan berniat membaur dengan penonton. Namun setelah dibuka, mereka berdua malahan berada di tengah lapangan Matador yang di sana terdapat banteng gila yang mengamuk. Nolan berniat untuk kembali, tapi Sotofose telah berada di bawah dan menembakinya. If you run, you die! Oh my god, it was Jurassic Park. That's Jeff Goldblum. All right, yes or no, asshole? Melihat itu, mereka berdua pun lari sekencang-kencangnya agar terhindar dari serangan banteng. Akhirnya, mereka pun dapat menghindarinya dan mendapatkan sorakan meriah dari para penonton. Don't run. Don't run. Setelah berhasil selamat, mereka kabur dengan nimbrung di dalam gerbong kereta. Di sini, Nolan tidak mau mengatakan lokasi keberadaan telur ketiga. Hal itu membuat Hadley marah dan ingin melempar Nolan keluar. Walaupun pada akhirnya Hadley mengurungkannya. Can you? Kemudian, Hadley meminta kepada Nolan untuk membantunya menangkap Bishop. Dengan begitu, nama baiknya sebagai polisi akan kembali. Hadley pun akan membantu Nolan agar kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia lagi. It's the only chance I have to get my life back. Please. Setelah mendengar permohonan dari Hadley, Nolan pun kemudian bercerita. Pada tahun 1945, di mana akhir Perang Dunia Kedua, seorang pencinta karya seni yang merupakan asisten Hitler yang bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Ia naik kapal dan melarikan diri dari Jerman ke Argentina dengan membawa 16 peti kemas berat 100 ton. Hal itu tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi para pemburu harta, karena peti kemas tersebut terdaftar sebagai suku cadang mesin. Kemudian, selama 70 tahun, para pemburu harta karun terobsesi untuk menemukan harta yang ia percayai sebagai bunker Hitler yang hilang itu. Dan di antara orang-orang tersebut, ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari, ketika Nolan berada di kantor ayahnya, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah arloji. Arloji tersebut ternyata bukanlah arloji sembarangan, karena arloji itu adalah milik dari Rudolf, di mana arloji yang sama dipakai ayahnya yang selama ini membuat perselisihan dengannya. Karena kesal, Nolan pun membanting arloji tersebut. Namun setelah diperhatikan, angka di dalam arloji itu ternyata adalah titik koordinat keberadaan tempat di mana Rudolf menyembunyikan telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan Hadley sampai di Argentina. Mereka menelusuri hutan belantara untuk menemukan titik lokasi koordinat yang telah ia tandai di dalam peta. Setelah sampai di tempat tujuan, Hadley pun kesal karena ia tidak menemukan apa-apa. Hadley pun meminta peta dan kompas yang dibawa Nolan, merobek dan membantingnya. Mereka berdua terkejut setelah mendengar suara logam tepat di bawah kakinya. Setelah digali, ternyata benar itu adalah bunker Nazi yang selama ini mereka cari. Setelah berhasil membuka, kemudian mereka masuk ke dalam. Lalu, mereka dihadapkan dengan pintu yang membutuhkan kunci untuk membukanya. Setelah diperhatikan, akhirnya Nolan menyadari kalau pintu kunci tersebut adalah arloji milik ayahnya. Sampai sini, satu masalah terpecahkan, mengapa ayah Nolan sangat menyayangi arloji tersebut melebihi dari segalanya. Please be good, crazy. Kemudian, mereka masuk ke dalam ruangan tersebut, di mana ruangan itu menyimpan barang-barang antik berusia ribuan tahun. Forget the egg. Let's just steal. I steal it. It's stealing.
Di saat mencari telur ketiga, Nolan malahan menemukan mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Nolan pun tidak percaya bagaimana cara mereka membawanya turun. Namun setelah ditelusuri, tempat itu ternyata adalah bekas tambang kuno yang memiliki terowongan bermil-mil jauhnya. Tak lama kemudian, Nolan menemukan apa yang ia cari, yaitu telur Cleopatra yang ketiga. Sure you don't want to flip this one? I got a guy. Namun lagi dan lagi Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Ternyata dia benar-benar tidak pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan Hadley lolos dari Sotto Voce, kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. Di saat Nolan hendak menyerahkan telur tersebut, setelah tiba-tiba Inspektur Das bersama dengan anak buahnya yang telah membuntuti Bishop juga sampai di sana, dan adu tembak pun terjadi. She must have followed me. Why are you shooting at them? I thought you were on their side. Nolan, Hadley, dan juga Bishop menggunakan mobil klasik yang sebelumnya ditemukan Nolan untuk melarikan diri. Throw it. What? Now. Inspektur Das bersama dengan anak buahnya mengejarnya dari belakang menggunakan kendaraan tempur Nazi yang juga mereka temukan di dalam sana. Pertempuran pun kembali berlangsung di dalam terowongan. Saat pertempuran berlangsung, mereka hampir kehilangan telurnya. Namun, Nolan berhasil menyelamatkan telur tersebut. Hingga akhirnya, We're running out of road! Hold on to something. I would like to workshop this idea. Oh, shit! Inspektur Das akhirnya kehilangan jejak mereka. Nolan berhasil selamat sembari mengamankan telur ketiga, kemudian menepi dan memanggil Hadley. Setelah beberapa kali ia panggil dan tidak ada jawaban, Nolan pun mengikhlaskan temannya itu. Tapi ternyata Nolan tidak tega meninggalkan dan berusaha mencarinya. We will be missed. Namun tiba-tiba Hadley muncul dalam keadaan baik-baik saja dan mengetahui kalau Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Hadley. Did you just choose me over the egg? No. I saw you splashing around. Hartley! Save you. Get your hopes up and then pull you. Tak lama kemudian, Bishop keluar dari dalam air. Seketika itu, Nolan langsung mengejeknya dan mengklaim kalau dirinya telah menang dan unggul dari Bishop. Walaupun dia hanya memiliki satu telur, sedangkan Bishop memiliki 2 telur, Nolan tidak peduli. Selama dirinya mempunyai telur ketiga, maka Bishop tidak akan bisa menang darinya. Karena selama ini, Nolan bukanlah menginginkan uang, melainkan kemenangan atas Bishop adalah yang utama. Apalagi saat ini teman baiknya Hadley akan menangkap dan memenjarakan Bishop seumur hidup. A lifetime supply of prison. Stand up. That's a nice. Kemudian Hadley mengeluarkan borgol dan akan menangkap Bishop. Momen seperti inilah yang sangat dinanti-nanti oleh Nolan. Namun, apa yang terjadi? Di saat Hadley hendak memborgol Bishop, mereka malah berciuman. I know how a confidence scheme works. Trust me. You're right, I am the bad guy. What the fuck? Saat itulah Nolan menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh Hadley. Yang ternyata mereka berdua adalah The Bishop yang beranggotakan 2 orang, yaitu Hadley dan kekasihnya. Semuanya itu telah direncanakan sejak awal. Hadley memberikan telur pertamanya di Bali, kemudian kekasihnya mendapatkan telur kedua dari tangan Sotto Voce, dan cara mendapatkan telur ketiga adalah dengan cara menuntun Nolan agar menunjukkan tempatnya. Hadley juga menjelaskan kalau dia dapat lolos dari borgol Sotto Voce kala itu bukan karena tembakan, melainkan karena kekasihnya menyelipkan kunci borgol saat dirinya disetrum. Akhirnya, Nolan dengan terpaksa menyerahkan telur ketiga kepada The Bishop dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. It was all a lie? Booth, don't be too hard on yourself. None taken. Super fun time, guys. Singkat cerita, tepatnya di Kairo, Mesir. Kini, ketika telur Cleopatra kembali disatukan sebagai hadiah pernikahan seorang putri miliarder dari Mesir, The Bishop pun mendapatkan bayarannya.
Ed Sheeran juga ikut memeriahkan pernikahan tersebut sebagai pengisi acara pernikahan. Namun, saat acara berlangsung, tiba-tiba Inspektur Das bersama dengan anak buahnya menggerebek acara pernikahan itu, mengamankan ketiga telur dan menangkap orang-orang yang terlibat di sana, sementara The Bishop dan kekasihnya kabur dari sana. 6 bulan kemudian, tepatnya di Sardinia, The Bishop menikmati liburan bersama dengan kekasihnya di atas sebuah kapal mewah. Namun, secara mengejutkan, Nolan menyusup di sana. Ia menceritakan kalau saat itu dirinya ditangkap oleh Inspektur Das, namun dapat kabur sebelum dirinya dimasukkan ke dalam penjara. Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan memberikan informasi kepada Inspektur Das. Tempat bank The Bishop menyimpan uang hasil penjualan ketiga telur. Rekening mereka pun akhirnya dibekukan. Dengan begitu, Nolan beranggapan kalau mereka telah impas dan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Namun, maksud kedatangan Nolan sebenarnya adalah menawari mereka pekerjaan baru, tempat baru, dengan bayaran yang lebih besar. Stop. And you two work well together. Do you trust me? Always. Setelah dipikir-pikir, akhirnya mereka setuju, karena jika mereka menolak, maka Inspektur Das akan menangkapnya karena sebelumnya Nolan telah memberitahu keberadaan mereka. Saat Inspektur Das sampai di sana, Inspektur Das dan pasukannya pun hanya menemukan perahu kosong yang telah ditinggalkan. Kemudian, Inspektur Das melabeli mereka sebagai Red Notice atau buronan paling dicari di dunia. Film diakhiri dengan misi yang baru yang akan dijalankan mereka bertiga. Dan film pun berakhir. Nah, itulah geng alur cerita dari film Red Notice kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Bye bye.